Program pelatihan metodologi pelatihan kualifikasi 3 bagi instruktur lembaga pelatihan kerja swasta ini diselenggarakan oleh Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Seseorang instruktur harus memiliki 2 kompetensi, yaitu kompetensi teknis dan kompetensi metodologi. Pelatihan ini diikuti oleh instruktur yang telah memiliki kompetensi teknis, tetapi belum memiliki kompetensi metodologi. Untuk melengkapi kompetensi teknis tersebut, maka diadakanlah pelatihan metodologi kualifikasi 3 ini agar lengkap kompetensinya dan bisa disebut sebagai seorang instruktur. Program pelatihan ini mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Pelatihan ini bertujuan agar setelah mengikuti selama kurang lebih 100 jam pelatihan, peserta kompeten dalam melatih sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Yang menarik dari materi itu yaitu ketika mereka mengenal apa itu SKKNI dalam suatu program pelatihan. Karena mereka kadang belum tahu itu apa itu SKKNI, bagaimana cara memperolehnya. Dengan ini mereka sangat terbantu banget, sangat terbantu dengan program pelatihan ini. Dalam pelatihan ini diterapkan kurikulum berbasis kompetensi. Materi pelatihan yang diajarkan yaitu unit kompetensi yang terdiri dari satu, menerapkan prinsip kesehatan kerja untuk mengendalikan resiko K3. Dalam proses pembelajaran metodologi level 3 ini, ada 8 unit kompetensi yang mereka harus kuasai. Yang pertama adalah ketiga, di mana mereka harus paham, mereka harus tahu bahwa ketika kita mengajar, begitu pentingnya kita memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Dua, mengaplikasikan keterampilan dasar komunikasi. Di sini kami mengarahkan mereka untuk bagaimana membuat leaflet, brosur, ataupun juga job sheet, di mana ini memang juga dibutuhkan di LPK untuk mereka nanti mengembangkan komunikasi, mengeksplor kepada masyarakat jenis pelatihan yang mereka latihkan di LPK dengan modal bahwa mereka telah diajari membuat brosur ataupun leaflet. Background dari para peserta-peserta pelatihan ini dari sisi usia, kemudian dari sisi kemampuan komputer, kemudian ada sisi kemampuan di dalam berkomunikasi itu menjadi terkadang menjadi hambatan untuk kita para instruktur di dalam menyampaikan materi. Namun dengan berjalannya waktu kita terus memperbaiki bagaimana supaya pelatihan ini bisa berjalan dengan lebih baik. Salah satunya adalah dengan cara memberikan pendampingan yang lebih intens kepada peserta. Kemudian peserta juga diberikan motivasi, diberikan materi-materi penunjang supaya
pelatihan ini bisa lebih hidup, bisa lebih mudah diterima, dan peserta bisa mencapai hasil yang sama pada akhirnya. 3. Melakukan presentasi. Terpenting kami juga menyiapkan mereka untuk bagaimana merencanakan materi atau rencana pembelajaran. Nah, di sini mereka belajar bagaimana membuat session plan, mereka membuat PPT, mereka membuat soal dan kunci jawaban. Ini adalah materi yang wajib disiapkan oleh seorang instruktur ketika ingin memulai proses pembelajaran. 4. Merencanakan penyajian materi pelatihan. Session plan itu adalah acuan atau guideline instruktur untuk mengajar. Karena mereka pun nanti menjadi instruktur, mereka memang udah menjadi instruktur, tapi gimana menjadi instruktur sesuai standar, sesuai standar yang kita miliki. 5. Melaksanakan pelatihan tatap muka. Pada pelatihan tatap muka, ada tahapan yang harus dilalui untuk bisa mentransfer ilmu menjadi lebih menarik dan lebih tertata, yaitu dengan mengikuti 4 langkah mengajar. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada sesi pendahuluan, instruktur harus memperkenalkan diri, menyiapkan dan mengecek kehadiran peserta, menyampaikan dasar-dasar K3 dan mengadakan apersepsi, serta menyampaikan judul dan tujuan serta manfaat pembelajaran. Yang kedua adalah penyajian materi. Pada sesi penyajian, instruktur memberikan materi tentang unit kompetensi yang diambil sesuai elemen kompetensi, KUK, dan semua masuk dalam ranah PKS, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, hingga masuk ke ranah kesimpulan. Selanjutnya yang nomor 3 adalah aplikasi. Pada sesi aplikasi, instruktur memberikan pertanyaan atas materi yang telah disampaikan pada unit tersebut kepada peserta dengan menggunakan persaingan sehat. Karena dengan persaingan sehat, dalam menjawab pertanyaan, peserta mendapatkan penguatan yang sangat luar biasa atas materi-materi yang ditekankan oleh instruktur. Yang berikutnya, yang keempat adalah sesi evaluasi. Sesi ini adalah sesi penilaian akhir yang dilakukan oleh instruktur kepada peserta sebagai bukti bahwa peserta sudah melaksanakan proses pembelajaran pada unit tersebut. Untuk pelatihan ini sendiri sebenarnya mempelajari 8 unit kompetensi yang dimulai dari K3, ada komunikasi, kemudian ada presentasi, rencana pembelajaran, kemudian sampai dengan face to face atau pertemuan dengan tatap muka. Instruktur pelatihan swasta ini semuanya adalah mereka instruktur yang sangat bagus sekali di lembaga pelatihan kerjanya masing-masing. Mereka datang ke sini dikirim oleh perwakilan lembaganya untuk menerima materi berupa metodologi level 3, di mana nanti pada akhirnya mereka akan kembali ke instansinya masing-masing untuk menularkan kembali apa yang sudah mereka dapatkan di sini. 6. Mengelola bahan pelatihan. Dengan itu mereka akan membuat namanya metode apa yang digunakan, peralatan apa yang digunakan, alat peraga apa yang digunakan, sehingga diharapkan peserta atau anak didik dari mereka mempunyai kompetensi yang diharapkan di dunia industri maupun dunia usaha. 7. Mengelola peralatan pelatihan. Pada unit mengelola peralatan pelatihan, ada tujuan pembelajaran yang harus disampaikan, bahwa kebutuhan unit ini sangat lekat dengan proses penerapan saat pelatihan untuk penyediaan peralatan pelatihan di tempat kerja, serta
kesiapan peralatan saat proses pelatihan berlangsung. Seorang instruktur harus mengetahui prosesnya. Pelatihan metodologi yang diberikan pada para instruktur, baik para instruktur pemerintah daerah maupun instruktur pada Balai Latihan Kerja adalah bagaimana para instruktur ini mempunyai metodologi yang pas ketika mereka memberikan transfer knowledge kepada siswa pelatihannya. Sehingga mereka, para siswa ini bisa menyerap apa yang diberikan oleh para instruktur dan diharapkan bahwa dengan metodologi yang pas, maka diharapkan siswa memperoleh kompetensi diharapkan. 8. Mengoperasikan komputer tingkat dasar. Ada beberapa peserta yang kemampuan komputernya sangat minim, bahkan sudah sangat lama sekali tidak menggunakan komputer. Sehingga salah satu cara yang kami gunakan pada saat proses pembelajaran itu adalah membantu dan membuat tugas dengan menggunakan cara yang lebih persuasif. Selain itu juga terdapat materi pelatihan kelompok non-unit kompetensi, yaitu konsep CBT atau Competency Based Training. 2. Grand Design pelatihan vokasi. Setelah peserta menjalani masa pelatihan, dilanjutkan dengan ujian untuk menentukan hasil kompetensinya. Dan hasilnya, peserta siap untuk mengimplementasikan ilmunya setelah jalannya pelatihan berakhir. Fokus pemerintah untuk pembangunan tahun 2019, tahun 2020 ke depan ini adalah untuk pengembangan SDM. Di mana untuk pengembangan SDM ini adalah ujung tombaknya adalah instruktur. Instruktur itu harus memiliki dua kompetensi teknis maupun kompetensi metodologi. Pada kesempatan ini, Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan coba mencetak instruktur-instruktur dari yang kompeten dari sisi aspek metodologinya. Di mana pada pelaksanaan pelatihan ini kita laksanakan selama 14 hari dan diakhiri dengan pelaksanaan uji kompetensi sebagai jaminan mutu dari pelaksanaan pelatihan yang sudah kita laksanakan. Dari hasil yang mereka capai, mereka kompeten sebagai instruktur di LPK masing-masing, sehingga harapan saya sangat optimis, insya Allah mereka bisa mengimplementasikan apa yang mereka dapat di sini kepada masyarakat, kepada murid-murid, kepada peserta yang akan mereka latih nanti. Pelatihan ini sangat berguna bagi kami. Terima kasih kepada para instruktur yang telah membimbing kami, sehingga dari pelatihan ini kami bisa menyerap ilmunya dengan baik dan bisa mencontoh bagaimana cara mereka mengajar kepada kami. Selama menjalankan pelatihan ini, saya merasa cukup menimba ilmu, mendapat manfaat dari yang sebelumnya tidak tahu bagaimana mengatur atau membuat sebuah program pelatihan. Sekarang saya menjadi mengerti bahwa betapa pentingnya program pelatihan itu harus dibuat secara terstruktur sehingga kita bisa memasarkan atau bisa menyampaikan informasi ke luar. Artinya dengan level yang sudah ditentukan atau level yang sudah ada sesuai dengan standar SKKNI yang ada. Setelah mengikuti pelatihan ini, saya mendapatkan banyak hal tentang cara mengajar yang baik dan benar. Dan saya ingin menerapkan apa yang saya dapat di sini akan saya terapkan di LPK Citra Buana, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Dan saya berterima kasih kepada Kementerian Ketenagakerjaan yang telah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Kementerian Tenaga Kerja yang sudah mengadakan acara metodologi level 3. Saya senang sekali dengan adanya kegiatan ini, menambah wawasan buat saya. Pelatihan soft skill untuk instruktur adalah bertujuan bagaimana instruktur ini dibekali materi soft skill, misalnya bagaimana mereka memberikan tata cara disiplin, etos kerja, lalu juga tanggung jawab, juga komunikasi yang baik kepada para instruktur,
Karena instruktur inilah yang akan memberikan soft skill pada siswa di balai latihan kerja atau pada pusat pelatihan kerja atau lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja. Sehingga diharapkan dengan instruktur yang punya soft skill yang bagus, maka insya Allah siswanya juga akan mempunyai soft skill yang bagus sehingga bisa memenuhi persyaratan industri, sehingga mereka para pencari kerja yang sudah dibekali kompetensinya ini bisa memasuki dunia kerja dengan kemampuan soft skill mereka yang bagus, sehingga mereka mempunyai daya saing yang tinggi terhadap kompetensi yang mereka miliki.